Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama, monggo kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Insya Allah, kalau itu kita laksanakan dengan sabar dan penuh tawakal kepada Allah, kemudahan akan selalu diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kajian saya adalah klasifikasi kandungan Al-Quran. Pagi hari ini menggantikan jadwal yang seyogianya beliaunya Profesor Toto Agung, namun berhalangan hadir tadi malam menghubungi kami. Pada pagi hari ini akan kita ulangi dan kita sempurnakan materi yang telah lalu, yakni sikap dan cara berdakwah. Nanti akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap dan cara kita menyampaikan agama kepada orang lain atau berdakwah, yang pertama adalah penuh kebijaksanaan. Yang kedua, berargumen dengan baik. Yang ketiga, menolak kejahatan juga dengan cara yang baik. Yang keempat, tidak boleh memaksa dan dilarang memaki sembahan orang lain agar mereka tidak memaki Allah. Yang kelima, berlaku lemah lembut, kasih sayang terhadap orang-orang beriman, dan tegas kepada mereka yang kafir dan yang durhaka. Dan ingat bahwa kita apabila di masjid menyampaikan sesuatu harus ingat siapa yang mendengarkan. Walaupun kita sama-sama muslim, dalam segi politik mesti ada yang PDIP, ada yang P3, ada yang PKB, ada yang Golkar, ada yang Hanura, ada yang Gerindra dan sebagainya. Jadi jamaah kita tuh berbeda-beda dalam berpolitik. Oleh karena itu di dalam fikih dakwah, larangan yang harus kita pegang adalah tidak berpolitik di saat kita menyampaikan materi, karena bukan materi politik, kecuali dalam
wawasan berpolitik adalah yang mendengarkan orang-orang sepolitik. Yang kedua, tidak mengundang unsur sara. Tidak mengundang unsur sara. Yang ketiga, tidak menyerang dan tidak membahayakan pribadi orang lain. Jadi tatkala kita menyampaikan dakwah, dilarang menyerang terhadap pribadi orang lain. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, isi daripada dakwah tidak bertentangan dengan ideologi NKRI adalah Pancasila. Ini yang harus dipedomani. Oleh karena itu, sebagai penceramah atau siapa saja yang menyampaikan, karena panjenengan semuanya adalah para dai, monggo kita ikuti apa yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apabila kita meneladani Rasulullah, insya Allah segala kemudahan akan diberikan kepada kita. Sikap kita terhadap mereka harus bijaksana, penuh dengan kebijaksanaan. Hal ini diundangkan oleh Allah, ya, diundangkan. Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 126. Ulangi, ayat 125, ya, surat 16 ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini firman Allah sebagai pegangan kita dalam menyampaikan dakwah. Dan kita secara pribadi-pribadi muslim adalah dai, semuanya dai. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Serulah manusia untuk melaksanakan kebenaran, melaksanakan perintah Allah dan menjauhinya dengan penuh hikmah. Hikmah itu apa? Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang baik dan yang batil. Itu namanya baru hikmah. Jadi sampaikan dengan penuh hikmah, artinya dengan perkataan yang tegas dan benar, ya. Kan ada orang tegas tapi tidak benar, sehingga menjadi omelan di medsos. Tapi tegas benar mendapat pujian. Yang dapat membedakan antara yang baik dan yang batil, itu yang dimaksud dengan sampaikan dengan penuh hikmah. Dan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik berarti apa? Tatkala kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, paling tidak punya GPPP, garis-garis besar program pengajaran. Sehingga materi apa? Bertindak dan berlanjut, tidak putus, bertindak dan berlanjut. Sehingga kita harus punya konsep. Berbicara tanpa konsep maka akan mambrah-mambrah jadinya, ya. Ini yang harus kita jadikan pedoman. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk,
Yang paling tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya perkiraan semampu otak kita, ya. Tapi yang paling benar, yang tahu hak dengan yang batil adalah Allah. Kita hanya didukung dengan ilmu, ya, dengan dasar, dengan dalil. Tapi yang sebenarnya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 125. Apa penjelasannya daripada ayat tersebut? Yang pertama, Allah memberikan pedoman kepada Rasulnya dengan tata cara mengajak manusia dalam dakwah ke jalan Allah. Jadi tata cara kita mengajak orang sholat, tata cara kita mengajak orang untuk berbuat baik, itu ada cara Banyumase, ada uger-ugernya, ya. Ada pedomannya, ya. Tidak sembarang semaunya sendiri dengan hawa nafsunya, tapi dengan rujukan dari Allah dan Rasulullah. Yang kedua, penjelasan ayat tadi adalah yang dimaksud jalan Allah ialah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Jadi yang dimaksud ayat tadi untuk mengikuti dan selalu mencari jalan yang benar, jalan Allah adalah Islam. Maka Islam dikatakan minhajul hayah, sebagai pedoman hidup. Kemudian meletakkan pedomannya, dasar-dasarnya untuk pegangan dalam mengemban dakwah. Jadi kita dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apabila ditanya, dasarmu apa toh kok bicara seperti itu, kita harus punya literaturnya, punya panduannya, ya. Meletakkan pedoman-pedoman dasar itu, pegangan-pegangan itu dalam mengemban dakwah. Dalam kita menyampaikan sesuatu harus terkonsep, dan konsep ini adalah pertanggungjawaban. Kemarin kamu menyampaikan ini, oh iya Pak, ini catatan saya. Jadi sebagai pertanggungjawaban. Kemudian yang dimaksud meletakkan dasar-dasar sebagai pegangan adalah yang pertama, dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju ridho Allah, bukan kepentingan pribadi. Dakwah bukan kepentingan golongan, dakwah bukan kepentingan kaumnya saja, tapi dakwah untuk semua manusia, untuk dapat berbuat dengan baik dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi tidak boleh mengagungkan diri sendiri, tidak boleh mengagungkan keluarganya, tidak boleh mengagungkan kelompoknya, tidak boleh mengagungkan partai politiknya, dan tidak boleh mengagungkan golongan-golongan tertentu dalam rangka kita menyampaikan dakwah, kecuali terhadap jamaah khusus dalam satu organisasi. Nah, yang kedua, agar dakwah dilakukan dengan hikmah. Ini jadikan pedoman. Artinya apa? Isinya memberikan pengetahuan, perkataan yang tepat dan benar, pemahaman Al-Quran. Mereka biar paham Al-Quran, paham agama, takut kepada Allah, takut kepada Allah.
Takut bukan berarti menghindar, tapi takut untuk melaksanakan ibadah, sehingga punya motivasi, saya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, agar dakwah dilakukan dengan pengajaran yang baik, maka jadikanlah Al-Quran sebagai bahan ajar, jadikan Al-Quran sebagai pelajaran, sehingga pelajaran yang baik kita punya bahan ajarnya. Tanpa punya bahan ajar, nggak mungkin akan menyampaikan pelajaran dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi kalau kita memaksa agama lain untuk masuk agama Islam, ini melanggar ajaran Allah. Nabi Muhammad SAW tatkala pamannya menghadapi sakaratul maut, pamannya hanya mengajak agar pamannya mengatakan la ilaha illallah, dan Nabi Muhammad tidak memaksakan, hanya memberikan bimbingan sebatas menyampaikan. Nah, ini tugas kita kepada orang lain hanya sebatas menyampaikan, wada'iyan ilallah bi'idni rabbih, hanya menyampaikan saja. Maka tantangan dan ujian para dai adalah bisa terjadi mustami' atau yang mendengarkan nggak cocok dengan bahasa dai, boleh-boleh saja. Apa kata Profesor Delamy? Dipakai silakan, tidak dipakai monggo. Jadi hanya sebatas menyampaikan, maka tidak ada paksaan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi tidak ada paksaan. Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, waktu itu tidak diterima oleh orang-orang Mekah. Muhammad tidak memaksakan. Bahkan pada akhirnya Muhammad dipindahkan atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak ada pemaksaan. Sesungguhnya telah jelas perbedaan-perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini dalam kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tidak boleh memaksa. Orang mau masuk Islam, orang mau belajar, monggo kita belajar bersama-sama. Dan kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Sesuai dengan perintah dari Allah adalah mengajak, bukan memaksa. Ajak mereka dengan penuh hikmah. Kemudian larangan memaki sembahan orang lain. Larangan memaki sembahan orang lain. Kita ulangi lagi agar kita paham. Kemarin hari Jumat 2 kegiatan besar di Indonesia, Natal dan Jumatan.
Yang Kristiani ada Natalan, yang Muslim ada Jumatan. Ini kita harus tahu porsi kita, ya. Oleh karena itu dalam buku Profesor Delamy di sini telah dicetak beberapa tahun yang lalu umat Islam dan perayaan Natal, ya. Ada bukunya, ini Profesor Delamy, umat Islam dan perayaan Natal, sehingga kita tidak terkecoh, tidak menjelekan, dan kita akan bersikap sebagaimana sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab agama di dunia ini bukan hanya Islam saja. Agama di dunia ini bukan hanya Islam saja. Maka Allah menurunkan pedoman agar Islam tidak kesasar, diberikan pedoman. Jadi agama di Indonesia ini tidak hanya Islam saja. Kita lanjutkan. Larangan memaki sembahan orang lain. Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbiuhum bima kanu ya'malun. Allah sangat tegas dalam memberikan ngemong, ya, ngemong kepada manusia. Kita dimong oleh Allah, maka manut kepada Allah. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah. Tapi kita harus tahu itu musyrik, itu syirik, itu bisa memurtadkan muslim. Kita harus tahu. Yang dilarang adalah janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan, karena mereka akan menjelek-jelekan Allah, sesembahan kita. Maka Allah melarang menjelek-jelekan sesembahan orang lain, dan kita dikasih pedoman, wa ma yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Kita sudah tahu innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Yang lain, wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka ditolaklah seluruh amal-amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang rugi besok di akhirat. Rugi. Kita sudah punya tabungan, kita punya tabungan, sedangkan yang masuk ayat tadi tidak punya tabungan, karena tabungannya ditolak oleh Allah. Wala yuqbala minhu, karena nggak punya tabungan iman, fil akhirati minal khosirin, besok di akhirat rugi. Sedangkan kita berpedoman innad dina indallahil Islam. Kalau sudah punya pedoman itu ditunjang dengan wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka ditolaklah seluruh amal perbuatannya, wa huwa fil akhirati minal khosirin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam kajian yang lain kita lanjutkan bagaimana ayat-ayat tentang semangat dakwah. Bagaimana ayat-ayat tentang semangat dakwah. Sebelum saya akhiri, ada pengumuman. Nanti siang sekitar jam 8-9 masjid kita membuka bidang usaha. Badan usaha kita Masjid Agung membuka tempat potong rambut dan terapi. Monggo nanti bisa hadir panjenengan untuk pembukaan pertama kegiatan di Masjid Agung, bertempat di kantor yayasan atau kantor takmir. Monggo mau pada cukur silakan, mau terapi silakan, nanti kita siapkan tenaganya. Itu pengumuman dari Takmir Masjid Agung Baitul Salam. Sekitar jam 8-9 kita akan mulai untuk launching kegiatan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.